Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Camry 2,4 tipenya V-Matic tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, yang kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik. Jadi kita mulai dari depan. Jadi dari depan kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisi miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi juga kita perhatikan. Jadi cat yang ada di permukaan bodi dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu dia memantul dengan lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, bagian-bagian yang lain juga perlu kita perhatikan, seperti velg atau ban. Nah, ini ban juga dia kondisinya masih sekitar 70% masih ada. Terus habis itu kaca-kaca juga kita perhatikan. Nah, terus habis itu untuk ban belakang juga di sini masih ada sekitar 60% masih ada. Nah, kita kelilingin, kita periksa satu persatu bagian luar mobil. Nah, ini untuk buka bagasinya dia bisa dengan remote ini ya. Jadi kita buka. Nah, bisa kita buka dengan remote. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua kondisi bagian luar mobil itu aman. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita periksa bagian luar aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, kuncinya ini tadi sudah saya tunjukkan, dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button ya. Seperti itu. Jadi bisa membuka pintu menggunakan remote atau bisa dengan tombol yang ada di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk, kita lihat bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita cek itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan karena keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di nah ini kolong masing-masing jok ya. Jadi kolong masing-masing jok, jadi kita perhatikan, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke bagian kolong dari interior. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita rasakan bagaimana suasana di dalam interiornya. Terus habis itu kita rasakan bagaimana duduknya sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu dashboard juga kita periksa, karena satu persatu nanti juga saya akan tunjukkan ya di video ini, jadi jangan dilewatin. Nah, terus habis itu plafon juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu dari kulit jok pun juga kita perhatikan. Nah, ini dia sudah di retrim dengan bahan semi kulit dan kondisinya juga masih bagus ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu nih. Kita buka kap mesin, kita periksa di bagian mesin, bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kita perhatikan kalau packing-packing saja, biaya pergantiannya juga tidak terlalu besar. Nah, terus bagian kolong mobil juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan dan tidak ada keropos di bagian bawah mobil. Nah, kalaupun juga ada rembesan, bisa jadi di karet-karet di bagian kaki-kakinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu juga pergantiannya juga tidak terlalu mahal biayanya. Nah, terus setelah itu kita periksa, kita pastikan juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry ya, jadi kita bisa taruh saja di mobil sini.
Jadi nggak usah, atau dikantongin juga bisa. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, untuk start stop engine buttonnya ada di sini. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, kita injek rem, kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau dicas. Bisa juga dinamo starternya yang bermasalah, jadi bisa diservis ya, diservis atau diganti. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan. Yang pertama kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di mesinnya pincang ya. Jadi perlu diservis atau tune up, atau engine mountingnya yang sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di 180.000. Nah, terus habis itu di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi harus ganti oli ya untuk berikutnya. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas ya, antara kondisi secara fisik keseluruhan, terus kilometer, serta apakah ada servis-servis terakhirnya. Jadi pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini di bagian sini. Nah, kita buka kap mesin. Nah, di bagian sini tadi sudah kita buka ya untuk bagasinya pakai remote. Nah, di sini buat buka tangki bensin. Nah, terus di sini ada buat ini mengaktifkan nonaktifkan apa namanya nih, sensor parkir bagian belakang. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat spion, dia elektrik dan sudah retract juga ya. Jadi kita coba nih retractnya. Nah, retractnya juga masih berfungsi normal nih sebelah kiri ya. Nah, retractnya masih berfungsi normal. Nah, sebelum kita ke bagian depan, sekarang kita periksa dulu di door trim. Door trim kondisi juga masih oke secara keseluruhan. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya, karena dipegang buat buka dan tutup pintu. Nah, di sini ada pengaturan buat ini buat lock unlock power window, buat central lock, sama ini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, kita buka saja sekarang ininya, jendelanya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam mencari mobil bekas, nah di masing-masing pintu ini ada sealer nih. Sealer dia di pinggir-pinggir pintu. Jadi pastikan bahwa sealer itu kondisinya masih oke ya. Karena apa? Karena apabila sealer itu sudah cacat atau sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti pintu ada indikasi gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, nah di sini ada tuas, kita dorong ke atas nih, agak ke kanan sedikit. Nah, dia sudah hidrolik ya, jadi sudah hidrolik, jadi tidak perlu ditahan lagi pakai besi ya. Nah, Toyota Camry ini mengusung mesin 2400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis mesinnya dengan 2400 punyanya Harrier ya. Harrier atau Lexus juga hampir sama ya. Harrier juga pakai ini. Terus habis itu Camry juga pakai mesin ini. Yang Camry yang 2400. Jadi mesinnya ini sudah terkenal ya. Dia terkenal bandel, banyak pemakaian aplikasi di mobil-mobil Toyota yang lain. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan yang pertama di suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu dia konstan, stabil, beraturan, terus suaranya juga halus, serta getaran mesinnya juga halus. Untuk memperhatikan mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan, nah di sini nih, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Nah, ini juga ketutup sama karet, juga ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, pastikan bahwa sealernya itu masih oke. Nah, terus di bagian depan ini kita sebut apron atau bullhead juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian sasis-sasis juga kita perhatikan di sini, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, pada bagian mesin kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke.
Mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup ya. Nah, bagi yang mencari mobil sedan mewah ya, mid-size sedan dengan kapasitas 5 penumpang, yang ini dulunya dipakai oleh pejabat-pejabat tinggi serta menteri juga pakai, tapi yang modelnya 3500Q ya. Nah, bentuknya juga masih mewah, prestisnya juga masih dapat, perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta bengkel Toyota juga tersebar di mana-mana. Mungkin Toyota Camry ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya, seperti itu. Kenyamanannya juga dapat ya, termasuk yang oke di kelasnya. Sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Nah, bagian belakang coba saya masuk. Nah, kalau kita duduk di belakang ini serasa bos ya. Jadi kalau kita pakai supir masih enak. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas, enak. Nah, untuk headroomnya pun sendiri juga ada sekitar 4 jari ya. Nah, terus di bagian sini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal ya. Terus habis itu di bagian sini ada 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt juga ada 3 titiknya ada 2, serta 3 titiknya ada 3 nih. Jadi 3 titiknya ada 3. Jadi masing-masing keamanan duduk di bagian belakang ini terjamin ya, seperti itu. Nah, di bagian tengah ini dia kalau jok dia tidak bisa dilipat ya, dilipat ke depan. Cuman di bagian tengah ini ada senderan tangan apabila kita duduk berdua. Jadi senderan tangannya cukup besar, jadi tidak rebutan antara kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada cup holder 2. Sini ada cup holder 2. Nah, di sini ada tempat buat ini apa? Ada pintu kecil, bukan pintu kecil ya. Nah, jadi kalau kita bawa barang-barang yang bisa kita ambil di sini, jadi kita tidak perlu keluar ke ngambil dari bagian bagasi belakang sana ya. Jadi dari sini juga bisa kita rogoh kalau kita mau ngambil barang-barang yang kecil. Seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini ada asbak ya, ada asbak. Terus habis itu ada handle tangan sama ada gantungan baju. Nah, di sini ada tambahan antena sama di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini juga ada handle tangan sama ada gantungan bajunya juga. Nah, di bagian sini ada buat tempat penyimpanan. Terus AC di sini ada ini blower juga, tidak bisa diatur suhunya, jadi dia ngikutin suhu yang di bagian depan, cuman ada pengaturan buat buka tutup ventilasi ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada juga buat maju mundurin jok di bagian sini nih. Apabila kita sebagai bos duduk di sini nih, nah posisi begini, nah tidak perlu bilang sama supir, jadi kita pencet tombol sini untuk mendapat legroom yang lebih lega ya, seperti itu apabila penumpang di depan tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa di door trim. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada asbak juga, terus ada tempat penyimpanan terbuka, terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang tadi bagasi sudah kita buka. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, kamera mundur. Nah, ini Camry ya 2,4 tipenya V, lambang Toyotanya juga besar. Dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir, ada 4 di bagian belakang. Nah, sekarang kita periksa saja bagasinya. Nah, tidak bisa disalahkan juga nih, ukuran bagasinya sangat luas untuk mobil Camry ya. Nah, di sini sealer pintu bagasi juga kita periksa nih, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Di bagian-bagian sini juga kita perhatikan. Nah, terus habis itu untuk di bagasi sendiri ini ada, nah bagian bawah sini ada buat tempat ban cadangan. Nah, di sini ban cadangan. Di bagian sini pastikan juga tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus di bagian sini juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil aman, bebas nabrak, serta bebas banjir. Nah, oke, sudah kita tutup. Nah, ban cadangannya lupa saya, ban cadangannya dia ukurannya juga full size ya, serta velgnya juga sama. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di sini ada pengisian bensin, dia di sebelah kiri. Oke, nah sekarang kita periksa juga di sini. Door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada lampu ya, jadi kalau kita malam-malam keluar, jadi tiba-tiba ada becek, jadi kita tidak menginjak becek. Nah, di sini ada
child lock serta sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pintu bagian depan nih. Nah, door trim di sini kondisi juga masih oke. Terus nah lampunya nih juga ada nih. Nah, terus di bagian sini sealer juga kita periksa. Pastikan kondisi sealer juga masih oke ya. Nah, sekarang ini di bagian sini juga sudah dilengkapin electric seat ya. Jadi bukan hanya supir tapi penumpang juga electric seat ya, buat naik turunin, maju mundur serta recliningnya ya. Oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Sekarang kita periksa saja nih bagian dashboard ya. Oke. Nah, untuk setirnya sendiri, nah ini setirnya dia wood panel di bagian atas. Terus habis itu ini sudah di retrim ya, di retrim kondisinya juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pudar-pudar nih karena pemakaian. Nah, di sini ada kontrol audio juga masih nyambung terhadap, ini sudah gantian Android tapi dia masih tersambung dengan normal ya. Semua tersambung dengan normal. Nah, di sini buat ini temperatur apa nih? Nah, ini on off. Nah, ini auto. Terus habis itu di sini ada buat ngatur display, di sini ada buat ngatur cruise control nih. Nah, terus habis itu ini cluster speedometernya. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan ya, serta air wiper. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu besar, lampu kecil, serta lampu dim ya, sama lampu ini juga fog lamp ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada jam digital nih. Ada jam digital. Terus habis itu di sini ada kalau penumpang sebelah kiri depan tidak pakai seat belt maka dia akan nyala nih. Ini masih nyala, masih fungsi. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Nah, di sini ada tombol buat pengaturan jam digitalnya. Di sini ada tombol buat ini lampu hazard. Nah, di bagian sini, nah audionya sudah Android dan ukurannya juga besar, jadi keren mengikuti perkembangan zaman sekarang. Terus habis itu di sini ada ini pengaturan AC. Jadi dia AC-nya sudah digital, terus habis itu sudah auto climate control dan juga dia sudah dual zone. Jadi kiri kanan nih bisa masing-masing tidak ini. Jadi kalau di sini kedinginan, nah di sini bisa apa agak kurang dinginnya bisa. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan nih, pengaturan buat suhunya kiri dan kanan. Kalau kita pencet dual dia secara terpisah beroperasi. Nah, di sini ada modenya. Jadi ada mode arah semburan angin AC. Nah, di sini ada kecepatan angin AC. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, di bagian sini ada buat mati nyalakan AC, buat ventilasi luar dalam, buat defogger depan, defogger belakang, ini buat matiin AC secara keseluruhan, dan di sini buat auto climate control. Nah, di bagian bawah sini, nah ini kosong. Nah, cuma di sini ada tempat. Nah, di sini ada asbak sama ada colokan rokok, bisa kita pakai sebagai power outlet 12 volt. Nah, terus habis itu di bagian samping sini ada tempat penyimpanan juga nih, kiri dan kanan. Nah, di sini masih ada remote dan ada uang receh juga masih ada. Nah, ini ada remote nih ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Ini tuas transmisi maticnya dia sudah dilengkapi dengan sport serta dia sudah triptonic ya, triptonic. Ini buat shift locknya. Nah, di sini ada cup holder 2 yang tertutup dengan rapat dan bagus. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan serta ada colokan 12 volt lagi di bagian sini. Nah, terus habis itu untuk sini nih ada sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang besar. Nah, terus dia ada 2 step nih. Yang satu lagi kalau di sini ada tempat penyimpanan di bagian ini. Nah, ini colokan buat ini buat kalau menyambung ke modem kalau nggak salah ya, atau telepon mobil ya, nggak tahu deh nih. Sini nih ada bentuknya kayak begini nih. Kayak model-model colokan telepon. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan airbag tadi ya. Airbag. Di sini juga ada airbag, kisi-kisi AC. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup, terus colokan USB ada di sini ya, sama ya USB ada 2 nih. Oke. Nah, di bagian sini ada ini tempat penyimpanan terbuka, terus di bagian atas ini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu sun visor, dia sudah dilengkapi cermin, ada tutup serta ada lampunya juga. Jadi masih nyala. Terus di sini ada tempat kacamata. Terus di sini ada lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya juga. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke.
Nah, ini spion tengah bisa diatur kesilauannya tapi secara manual. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya tentang salah satu stok yang ada di showroom kami. Ini anginnya kenceng nih, jadi agak ini nih naik-naik rambut saya. Nah, apabila berminat terhadap Toyota Camry ini ya, jadi 2,4 tipenya V-Matic tahun 2008. Silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, harga mobil, deskripsi mobil secara lengkap saya cantumkan di keterangan video ini yang ada di bawah. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit syariah ya. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan kita, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini. Nah, ini pas di hook ya, di hook stok kami juga banyak nih, bisa kita lihat nih, dah dari sini sampai ke bagian sini nih. Nah, itu sampai ke seberang situ stok kami, jadi pilihannya juga banyak, silakan bebas. Area kami, posisi kami ini ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin itu video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Follow juga ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, jangan lupa juga di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta dibagikan juga nih ya ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.